Hai guys, aku Christine Liviani dan kali ini aku mau tunjukin ke kalian tentang daily makeup routine. Pertama-tama aku biasanya pakai base makeup atau bisa yang kita sebut sebagai primer. Di sini aku pakai dari merek MAC. Ya, sekarang kita total ke wajah seperti ini. Diratain aja ke seluruh wajah. Sambil aku kipas aja ya biar cepat ngeresap. Nah, lanjut langsung foundation. Di sini aku pakai foundation dari L'Oreal yang Infallible Matte Cover. Letakin dulu di sini di tangan, terus total ke seluruh wajah. Aku suka yang foundation dari L'Oreal ini karena bagus, cukup nutupin bekas-bekas jerawat juga, dan harganya juga nggak terlalu mahal dengan kualitasnya yang sebagus itu. Nah, kalau sudah semuanya seperti ini, biasanya aku blend pakai beauty blender. Aku campur foundationnya lagi pakai ini Charlotte Tilbury. Jadi aku juga ngeblendnya agak cepat-cepat, jangan terlalu lama. Takutnya ntar kering di wajah tanpa padahal belum rata gitu. Tapi kalau misalnya kalian udah ngerasa cukup dengan suatu foundation, ya nggak apa-apa. Karena aku ngerasa ini bagus kalau dicampur maksudnya. Jadi aku campurin foundation yang tadi sama yang ini. Kalau ngerasa udah rata, biasanya aku lanjut pakai concealer. Nah, di sini aku pakai concealer dari BLV. Nah, biasanya aku mulai dari sini dulu. Aku tarik kayak gini, sama yang satunya juga. Aku tarik juga kayak gini, dan jangan lupa di sini juga daerah hidung dan di daerah dagu. Aku suka sama concealernya BLV, dan ini concealer drugstore gitu ya, dan concealernya bagus. Nah, dia langsung nutupin bekas-bekas jerawat kita gitu. Dan di sini tuh juga kita harus ngeratainnya tuh bener-bener rata ya, jangan kayak ada yang menumpuk-numpuk gitu karena bisa crack nantinya takutnya, dan hasilnya nggak bagus. Udah selesai, kita lanjut ke contour. Nah, aku di sini pakai contour dari Focallure yang shade-nya coffee. Nah, kalau contour biasa aku gini aja guys. Baru aku blend lagi pakai sponsnya yang kayak gini. Dan spons yang kayak gini tuh juga enak ya, maksudnya karena dia udah ada bentuk kayak segitiga pizza gini, jadi mudah gitu kalau untuk yang kita pemula makeup, untuk bermakeup tuh mudah. Kita blend, kalau ngeblend contour ini tuh harus sabar ya, karena biar dia tuh hasilnya bagus di muka kita. Jangan takut kecoklatan karena nanti kita timpa sama bedak tabur. Makeup ini bisa kita pakai ke acara-acara formal, ke acara-acara ngumpul bareng teman juga bisa. Di bagian dagu aku agak tegasin kayak gini biar kelihatan lebih tirus gitu wajahnya. Cream blush. Di sini aku pakai dari Sapra. Ini bagus banget ya cream blushnya. Kalau cream blush kita jangan takut ketebalan karena nanti kan kita timpa lagi pakai bedak tabur, jadi dia warnanya juga kan agak mudar. Dan aku suka blush on tuh yang agak ngejreng gitu, agak keluar warnanya, karena wajah juga kelihatan seger. Aku punya yang dari Charlotte Tilbury, tapi warnanya kurang keluar, kurang ngejreng gitu. Dia lebih ke tint, lebih ke air,
Ini yang ini. Juga bronzer sejuta umat. Aku banyak lihat di YouTube banyak yang pakai bronzer ini. Saya pakai bronzer dari atas dulu. Udah. Kelihatan nggak? Oh, kelihatan coklat gitu ya di sini. Di kamera. Di sini nggak. Jadi nggak rata. Nggak apa-apa, ini agak coklat. Nanti aku timpal lagi sama compact powder atau bedak padat, jadi nggak apa-apa coklat. Jangan lupa yang di bagian sini biar wajah kita tirus. Nah, aku pakai brush. Aku suka blush on Emina yang bittersweet ini karena hasilnya natural dan harganya juga bersahabat banget. Aku timpah sedikit ya pakai bedak tabur karena aku ngerasa nih kayak kecoklatan gitu. Jadi jangan takut kalau misalnya nanti hasilnya nggak sesuai yang diinginkan, karena kita bisa akal-akalin. Contohnya kayak kita timpah lagi pakai bedak tabur, tetap bagus kok hasilnya nanti. Karena bermakeup ini kan juga ini ya guys, kayak hal yang menakutkan gitu. Maksudnya kayak aku mencoba makeup nih tapi takut nanti hasilnya nggak bagus. Jangan takut, karena kita makeup nih kalau kita gemarin, kita suka aja gitu, pasti bisa gitu. Belajar sering bisa. Udah kelihatan kan hasilnya nggak terlalu gelap lagi kayak tadi. Lanjut, pensil alis. Aku pakai pensil alisnya dari Vocaloid yang nomor 404.
Biasanya aku isi dari ujung dulu kayak gini. Dan karena alis aku udah sulam, jadi aku cuma ngisi-ngisi bagian-bagian yang kosong aja. Dan pastiin kalau kita pakai alis itu tuh ujungnya harus runcing ya, jangan tumpul, biar bagus jadinya alisnya nggak aneh. Dan biasanya aku warna pensil alis kita ini yang kita pakai sama warna rambut. Misalnya kayak rambut kita warnanya hitam, ya kita pakai pensil alisnya yang warna hitam gitu. Kalau warna rambut kita brown, kita juga pakai pensil alisnya yang brown atau dark brown, jadi nyambung gitu. Biasanya kalau bagian yang di depan aku nggak terlalu tekan, biar hasilnya juga maksimal dan natural. Ditambah lagi sampai yang kiri sama yang kanan warnanya sama cara. Dan aku mau ngasih tahu ke kalian kalau pensil alis dari Vocaloid ini bagus untuk harga yang 40 ribuan, tapi hasilnya sebagus itu. Sudah. Biasanya kalau udah kayak gini tuh aku biasa sebenarnya teknik ini tuh aku lihat kemarin dari MUA yang makeupin aku, terus aku tiru karena bagus. Ambil brush yang kayak gini sama powder yang warnanya coklat gitu. Terus untuk yang di bagian di sininya itu dipowderin kayak gini di bagian-bagian depannya, tarik-tarik, jadi dia kayak digeser-geser gitu. Di sini aku pakai maskara dari Maybelline. Aku jepit dulu. Ini aku pakai penjepit bulu mata dari Tarte juga. Tapi penjepit bulu mata ini kurang rekomen karena menurut aku kurang ngejepit. Jadi aku nggak rekomenkan itu untuk dipakai. Aku ganti penjepit bulu mata ini. Maskara yang Maybelline ini aku campur sama merek dari Rose All Day. Aku juga suka merek yang itu karena itu juga brand lokal, harganya worth it dan bagus. Langsung kelihatan kan perbedaannya kalau kita udah pakai maskara, jadi matanya tuh agak hidup. Aku juga nggak terlalu pinter pakai bulu mata palsu, jadinya aku di sini nggak pakai bulu mata palsu tapi pakai maskara aja. Udah, baru kita jepit lagi ke yang sebelah sini. Kelihatan beda banget ya guys ya, yang udah dan yang belum. Kenapa hasilnya gumpal-gumpal? Karena sebenarnya bukan salah dari penjepitnya, tapi maskara aku yang berhubung sudah kering dan mau habis ini, jadi hasilnya ngegumpal. Bukan maskaranya yang nggak bagus, tapi dia karena udah mau habis, jadinya hasilnya jadi kayak kering gitu. Siapa yang di sini kalau makeupan juga ngabisin waktu berjam-jam, sama kayak aku juga kalau makeupan lama, bahkan kadang 2 jam itu sama rambut. Udah selesai, udah kayak gini, biasanya aku tunggu kering baru aku jepit lagi. Nah, aku mau timpa lagi pakai maskara yang satunya. Nah, aku sukanya sampai kayak sarang laba-laba kayak gini. Jangan lupa di daerah bawah mata, karena aku suka bulu mata yang hitam, jadi aku olesin lagi dan lagi. Lanjut, aku mau kontur di bagian hidung dulu sedikit biar kelihatan mancung. Jadi teknik kontur hidung ini tuh penting biar hidung kita benar-benar kelihatan mancung, biar dikira kok kayak tanam benang ya, padahal kan. Aku mau nge-set dulu seluruh raja aku pakai bedak tabur, pakai dari Charlotte Tilbury. Aku set dulu wajahnya. Dan di tap ya guys, jangan digosok-gosok tapi di tap gini. Kalau sudah, lanjut kita pakai step yang terakhir, highlighter. Nggak terakhir sih, kita belum pakai lipstick ya. Jadi aku di sini pakai highlighter dari
Dior. Dia cantik gitu warnanya, jadi ini tuh bisa untuk blush, ini contour, bisa juga dipakai untuk eyeshadow, ini juga bisa dipakai untuk highlighter. Aku mau pakai ini dulu di daerah sini dan di sini. Kelihatan nggak? Bagus kan hasilnya? Biasanya aku pakai di sini juga dan di dagu. Jadi dan untuk yang di daerah sini aku mau pakai brush biar hasilnya bagus. Nggak apa-apa banyak-banyak di sini juga karena aku suka hasil yang glowing, tapi karena muka aku lagi kering banget jadi hasilnya tuh kurang. Tapi kalau di wajah kalian yang berminyak, oily, pasti bagus banget. Kalau pemakaian glitternya tuh banyak, dia pasti lebih kelihatan glowing. Tapi ini juga udah glowing sih. Nanti kita semprotin setting spray. Udah. Lanjut, aku pakai lipstick. Di sini aku pakai lipstick kesukaan aku yang udah patah dari Huda. Kekurangan dari lipstick yang kayak gini tuh aku bencinya dia tuh mudah patah, ya nggak sih? Kalian ada juga nggak yang punya lipstick kayak gini? Kalian boleh ganti lipsticknya kalau mau yang warna merah, maroon atau coklat sesuai selera. Kali ini aku mau pakai lipsticknya yang warna pink. Dan ini tuh teksturnya matte, tapi nggak buat bibir kering, jadi aku suka. Dan makeupnya kali ini aku nggak pakai eyeliner. Oh iya, biasanya kalau udah selesai semua aku set lagi alisnya pakai brow cara dari SK biar warna brownnya sama bulu-bulunya juga jadi nggak kemana-mana, dia kayak tegak gitu. Sudah taruhin glossy di atas lipsticknya, dan aku di sini pakai lip glow dari Dior. Aku tap kayak gini. Nah, bagus kan? Jadi kayak bibir tuh kelihatan plumpy. Setelah semuanya selesai, aku mau ngeset makeup dari Saira Mirror. Ini juga bagus. Aku lihat dari MUA di YouTube pakai ini. Sambil nunggu kering, jadi aku cerita sedikit. Nah, yang aku suka dari setting spray yang ini, dia tuh kayak ada glitter-glitternya gitu. Jadi kalau misalnya makeup kita udah kering, udah nempel, jadi kelihatan look terakhirnya tuh kayak ada glitter shimmer gitu dari wajahnya. Bagus. Lihat nih glitter-glitternya. Jadi dia tuh di shake dulu, dikocok dulu kayak gini, baru kelihatan glitternya. Bagus, dan harganya juga nggak gitu mahal. Sekian makeup dari aku. Buat kalian yang udah nonton, terima kasih.